Yang paling mencemaskan dan mengkhawatirkan saya adalah fenomena tentang si Dajjal. Tentang Dajjal, semua tanda-tanda yang berkaitan dengan Dajjal, tanda yang berkaitan dengan 1 Romawi, 2 Romawi, dan 3 Romawi, dan ini dari hadis-hadis yang sahih, don. Nah, ini pun sudah diberitakan. Apa yang pertama dari Sahih Imam Muslim dari Fatimah binti Qais? 1, 2, 3. Ini sudah terjadi semuanya. Dan seluruhnya terjadinya di negeri Syam. Ya, terjadinya di negeri Syam. Syam itu mana? Palestina, Yordania, Syria, dan sudah Palestina, Lebanon. Ya. Baik, tiga-tiganya ini terjadi di negeri ini. Hadisnya Sahih Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Danau Tiberias. Danau ini sudah resmi. Sejak 5 tahun yang lalu, danau ini sudah susut habis. Hanya tinggal paling-paling 20% lagi sisanya. Kondisi danau ini sekarang sudah terjadi. Yang kedua berkaitan dengan kebun kurma di Baisan, yaitu Yordania, perbatasan dengan Palestina. Dan kebun kurma ini sudah masuk tahun kelima juga, sudah tidak berbuah sama sekali sampai sekarang di Baisan. Ini juga sudah terjadi. Sebagaimana yang ketiga, yaitu mata air Zuhar. Mata air Zuhar. Ini juga sama sekali sudah tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun. Ini juga sudah terjadi. Dan 2 Romawi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya atau terjadinya kemarau ekstrim 3 tahun berturut-turut menjelang Dajjal keluar. Dunia, para pakar ahli dan bumi kita sudah menyebutkan 2019 sampai 2022 bumi akan mengalami ekstrim yang sangat berat seluruh dunia. 2019 tahun kita. Bulan berapa startnya Allahu a'lam. Tapi panas akan melanda seluruh dunia. Dan akhirnya adalah 2022. Jika ini bersamaan dengan kemunculan Dajjal sesuai dalam hadis sahih Nabi, maka ini pun sudah diumumkan. Kemudian akan adanya seorang lelaki yang akan dibantai oleh Dajjal di puncak usia remaja menuju dewasa. Lelaki ini tidak bisa ditaklukkan, ditundukkan oleh Dajjal. Dia memiliki iman yang sangat kuat. Lalu Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkannya kembali, kata Rasulullah. Setelah itu Dajjal tidak bisa membunuhnya kali kedua. Dan laki-laki itu akhirnya dibunuh oleh bala tentara Dajjal. Itulah syahid teragung di akhir zaman. Untuk berita ini, wahai hamba-hamba Allah, 2004, seluruh channel televisi Arab sudah memberitakan serentak tentang lahirnya seorang bayi laki-laki dari keluarga muslim yang soleh dan taat di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, sudah bisa berbicara dalam bahasa Arab yang fasih, tapi dia hanya bicara 1 kali saja. Isi bicaranya adalah, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Lebih kurang demikian. Setelah itu bayi ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa katanya dalam artian bahasa Indonesia? Ana, saya, rajulun adalah lelaki, saya ketuluni Dajjal, yang nanti Dajjal akan membunuhku. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja selama-lamanya. Ketahuilah, bila usia puncak remaja menuju dewasa itu adalah 17 tahun atau 18 tahun, maka bila berita ini adalah hak dan sahih karena seluruh channel televisi Arab sudah memberitakannya, maka sekarang adalah 2019. Artinya sekarang udah usia berapa beliau? Masuk usia 15. Artinya 15, 16, 17, 18 tahun. Antara 4 tahun yang akan datang, lelaki ini harusnya sudah dibunuh oleh Dajjal. Antara 3 ke 4 tahun yang akan datang. Sementara ini 3 tahun yang akan datang. Dan ini Masya Allah. Baik, lanjut. Ini yang keempat. Kenapa saya terlalu cepat? Karena ini pernah saya uraikan ya. Dan yang keempat, antum baca di Taurat. Di Taurat diumumkan tentang syarat Dajjal itu muncul ke permukaan, yaitu disembelih terlebih dahulu seekor sapi betina berwarna merah, tidak ada cacat sama sekali. Itu ada di Taurat. Dan ini keyakinan kaum Yahudi. Sekarang, beberapa bulan yang silam, telah lahir seekor sapi betina di Israel.
Sapi ini tidak ada cacatnya, merah menyala. Sapi ini setiap hari diperiksa oleh rabi-rabi Yahudi dan para pakar peternakan. Dan mereka berharap sapi ini bisa berumur sampai 3 tahun ke depan. Karena sapi ini akan mereka bantai menurut keyakinan mereka di Bukit Zaitun di Palestina. Dan setelah sapi itu dibantai, barulah Dajjalnya muncul ke permukaan. Jadi ini pun juga sudah, Masya Allah. Ini pun juga sudah. Walaupun ini tidak usah kita jadikan dalil bagi kita. Karena ini dari sumbernya Taurat. Nah, Taurat itu kan bahagian daripada kitab suci juga, ya kan? Kita tidak mengimani Taurat dalam kondisi yang sekarang. Tapi ketika mereka mengimani ini, jadikan sebagai penambah informasi saja. Tapi uniknya, kenapa seluruhnya berjalan di 3 tahun yang akan datang? Betul tidak? Ini berjalan 3 tahun yang akan datang. Ini berjalan 3 tahun yang akan datang. Ini juga 3 tahun yang akan datang. Sementara tanda-tanda lepasnya Dajjal dari ikatan sudah terjadi sejak 4-5 tahun yang lalu. Maka demi Allah saudaraku, bahwa kemunculan Dajjal hari ini sudah seharusnya tidak bisa lagi diingkari. Walaupun dia belum muncul ke permukaan, tapi lepasnya makhluk durjana ini dari ikatan-ikatan yang menjeratnya, belenggu-belenggu yang membelenggunya sudah wajib untuk kita yakini. Demikian.